Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Eh, untuk video kali ini saya tidak akan pakai intro, jadi supaya lebih efisien waktunya juga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan overview daripada kewirausahaan sosial di Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa hal termasuk di dalamnya nanti ekosistem atau bagaimana perkembangan termasuk jumlah, termasuk kendala-kendala yang dihadapi oleh kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Saya mulai presentasi kali ini dengan sebuah hasil penelitian dari Global Survey CSR bahwa sebagai konsumen kita itu biasanya menggunakan rasionalitas kita untuk membeli suatu barang ataupun menggunakan jasa. Misalkan kita disodorkan dengan dua buah barang yang sama, yaitu misalnya sama-sama sabun. Akan tetapi dalam proses produksinya sabun yang satu itu mereka tidak mencemari lingkungan. Jadi ada sebagian konsumen lebih memilih untuk membeli sabun yang dimana dalam proses produksinya tidak mencemari lingkungan, termasuk juga dalam aspek sosial masyarakat. Ketika kita menggunakan suatu barang atau jasa dan dimana dalam proses penggunaannya ketika kita menggunakan barang tersebut sama saja kita berkontribusi ataupun membantu masyarakat luas, masyarakat yang ada di daerah terpencil gitu. Teman-teman pasti ingat dengan iklan yang digunakan oleh Aqua, ada mereka menggunakan iklan sumber air dekat. Jadi ketika kita membeli satu buah botol Aqua sama saja kita dengan mendonasikan sekian rupiah kepada masyarakat di daerah timur. Kemudian di sini juga ada salah satunya saya contohkan di mana ketika kita membeli satu buah masker sama saja kita mendonasikan 3 buah masker. Jadi bahwa poin pentingnya adalah aspek sosial dan lingkungan itu sudah menjadi concern atau sudah disisipkan dalam semua kegiatan operasional bisnis, baik itu bisnis komersil maupun bisnis sosial sudah tentu ya. Kemudian saya meminjam hasil penelitian yang dilakukan oleh Plus, yaitu salah satu lembaga yang punya concern lah terhadap isu-isu kewirausahaan sosial di Indonesia. Dari hasil penelitian mereka disebutkan bahwa di Indonesia ini ada sekitar 342.025 social business ataupun social enterprise yang beroperasi di Indonesia. Meskipun kadang bungkusnya ataupun jubah ataupun pakaiannya itu dalam bentuk UMKM atau mungkin dalam bentuk NGO dan juga dalam bentuk koperasi. Nah, kemudian mari kita breakdown dari 342.000 ini berapa persentase UMKM, berapa persentase NGO dan juga berapa persentase koperasi. Nah, ini mari kita breakdown satu persatu bagaimana persebaran 340.000 unit kegiatan sosial bisnis yang ada di Indonesia. Pertama dari hasil penelitian perlu kita garis bawahi bahwa menurut Special Topic Report on Social Entrepreneurship, 1,5% dari kegiatan bisnis yang ada di suatu negara, yang ada di suatu wilayah itu merupakan bisnis sosial. Dalam konteks UMKM misalnya, kan kita ketahui bersama bahwa suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan berskala mikro itu ketika total asetnya itu kurang dari 50 juta. Kemudian juga dapat dikatakan sebagai small atau kecil itu ketika total asetnya berada di antara 50 sampai 500 juta. Dan dikatakan sebagai usaha medium ataupun kelas menengah ketika total asetnya itu berada di angka 500 sampai 10 miliar gitu. Di sini disebutkan beberapa jumlah daripada unit-unit bisnis yang beroperasi. Akan tetapi jumlah ini belum bisa merepresentasikan berapa sih sebenarnya jumlah UMKM yang secara spirit atau semangatnya itu beroperasi seperti atau sebagaimana sebuah kegiatan bisnis sosial. Karena kita tidak tahu apakah
kegiatan atau apakah unit bisnis UMKM ini dikelola sendiri, kemudian diorganisir ataupun bekerja secara sendiri mandiri atau mempekerjakan orang lain, baik itu pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Nah, kemudian kita menggunakan hasil survei yang dilaporkan oleh BPS bahwa setidaknya ada sekitar 18.024.632 UMKM yang dimana pekerjaannya bersifat sebagai pekerja kontrak. Jadi UMKM ini mempekerjakan beberapa pegawai-pegawai kontrak. Dan kemudian ada sekitar 3.954.629 unit bisnis UMKM yang mereka mempekerjakan karyawan dan diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, dari sini apabila kita menggunakan tadi persentase yang disebutkan oleh Special Topic Report on Social Entrepreneurship ini, bahwa setidaknya 1,5% dari total unit bisnis ini, dari total tadi 21.979.261 UMKM di Indonesia, 329.689-nya dapat dikatakan sebagai sebuah social enterprise ataupun social business ataupun kewirausahaan sosial gitu. Karena dalam spiritnya, dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, 329.000 UMKM ini mengadopsi baik secara sadar maupun tidak sadar, mengadopsi prinsip-prinsip, semangat dan juga nilai daripada bisnis sosial, di mana tujuannya adalah untuk kebermanfaatan bersama, untuk misi-misi sosial. Nah, kemudian Plus juga melaporkan bahwa beberapa NGO ataupun yang disebut dengan LSM lah, lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga non pemerintahan, beberapa di antaranya tergolong sebagai kegiatan bisnis sosial. Kita ketahui bersama bahwa memang NGO ini biasanya mereka bergantung kepada donor ataupun bantuan-bantuan seperti grant ataupun ya bantuan dari pihak luar lah, entah itu dari internasional maupun dari pemerintah setempat. Dan menarik adalah ada semacam evolusi di mana NGO-NGO tersebut kemudian melakukan eksplorasi diri, kemudian mengembangkan bisnis, biasanya dalam bentuk misalnya mendirikan kafe ataupun menjual merchandise seperti baju, gantungan kunci, yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan misi sosialnya itu dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi mereka tidak lagi bergantung kepada bantuan-bantuan dana dari pihak luar, karena mereka secara pendanaan sudah punya pemasukan dari sumber lain. Pemasukan sumber lain itu yaitu dari kegiatan bisnis ini. Nah, yang menarik bahwa memang jumlah NGO lokal itu lebih banyak daripada NGO nasional. Kemudian dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa di Indonesia itu ada sekitar 11.468 NGO yang terdaftar. Akan tetapi yang aktif itu hanya sekitar 2.293. Nah, dari 2.293 ini, 665 diantaranya itu merupakan NGO berskala nasional besar. Kemudian sisanya 1.638 itu NGO berskala kecil ya, lokal gitulah. Entah itu mungkin kabupaten, daerah, provinsi gitu. Nah, ternyata 3% daripada NGO nasional itu dapat dikategorikan sebagai social business ataupun business enterprise. Mengapa persentasenya lebih sedikit dibandingkan daripada NGO lokal? Karena memang NGO nasional ini mereka exposure ataupun keterbukaan terhadap bantuan-bantuan dana dari luar itu lebih besar daripada NGO-NGO yang ada di lokal. Jadi secara pendanaan mereka lebih bergantung gitu lah, lebih bergantung kepada bantuan-bantuan dari luar. Sedangkan NGO lokal, karena mereka tertutup aksesnya atau kemudian minim akses terhadap
bantuan-bantuan dari luar tadi, misal dari internasional, dari negara mana ataupun dari yayasan luar negeri gitu. Nah, mereka harus memikir, harus memutar otak. Nah, dengan bagaimana supaya kegiatan sosial mereka ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara yaitu mendirikan unit bisnis ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang kemudian hasil daripada keuntungan bisnisnya direinvest untuk uh, kegiatan-kegiatan sosial yang telah mereka lakukan sedari dulu. Nah, akhirnya kita dapat persentase. Dari persentase tersebut kita dapat jumlah estimasi lah bahwa sekitar 20 NGO nasional itu dapat dikategorikan sebagai social business ataupun social enterprise, dan juga 753-nya daripada NGO lokal dapat dikategorikan sebagai social enterprise, sehingga dapat di total sekitar 773. Itu berkaitan dengan NGO-NGO yang punya spirit, yang melaksanakan nilai-nilai dan juga aturan-aturan kewirausahaan sosial, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, kemudian yang menjadi menarik dari ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia adalah koperasi ternyata dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan bisnis sosial. Karena mengapa? Karena memang koperasi dibangun kan tujuannya adalah untuk people center economy. Jadi artinya untuk mesejahterakan, untuk memajukan kondisi ekonomi dari mungkin yang sebelumnya tidak baik menjadi baik daripada anggota-anggota koperasi tersebut. Sehingga koperasi juga share lah. Koperasi juga mengadopsi ataupun punya kesamaan nilai dan juga aturan dengan social enterprise, di mana mereka tuh punya impact sosial, punya dampak sosial. Jadi pelaksanaan bisnisnya itu tidak hanya dilakukan untuk menuntut pendapatan ataupun untuk menduplikasi keuntungan, tapi juga ada impact sosial yang kemudian bisa diukur. Nah, salah satu bentuk ukurannya biasanya dalam bentuk sisa hasil usaha, di mana di setiap tahunnya koperasi melakukan pertemuan tahunan, dan dalam pertemuan tahunan tersebut mereka biasanya membagikan keuntungan kepada para anggota-anggota koperasi gitu. Nah, di sini di Indonesia setidaknya terdapat sekitar 150.000 koperasi. Meskipun kita tidak tahu ya yang beroperasi seberapa banyak gitu, ataupun yang ada mungkin yang jalan atau kemudian ada yang mati suri. Dan kita gunakan persentase sekitar 7,7% bahwa hasilnya adalah 11.563 koperasi di Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai bisnis sosial karena mereka mengadopsi tadi nilai-nilai kewirausahaan sosial. Sehingga didapatlah angka akhir yaitu sekitar 11.563 unit bisnis sosial yang berasal dari kategori koperasi. Nah, pada slide kali ini yang ingin saya sampaikan pertama adalah 75% pelaku bisnis sosial itu tergolong sebagai penduduk usia produktif dan didominasi oleh masyarakat dengan usia sekitar 25 sampai 34 tahun dengan persentase sekitar 46%. Jadi artinya adalah bahwa memang kebanyakan usaha-usaha sosial di Indonesia ini dipegang oleh penduduk-penduduk usia produktif gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara gender, berbicara siapa sih yang memimpin ataupun yang mengorganisir ataupun yang memandu kegiatan bisnis sosial tersebut, ternyata 40%-nya itu dilakukan oleh wanita. Kemudian 41%-nya dilakukan oleh laki-laki, dan ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Karena kalau dari perspektif gender artinya sudah kita hampir mencapai kesetaraan dulu lah. Dengan begitu lewat kegiatan kewirausahaan sosial atau bisnis sosial ini,
kita sudah memberikan kesempatan ataupun akses kepada perempuan untuk turut serta menjadi salah satu agen perubahan gitu. Dan berbicara soal siapa saja yang bekerja di dalam kegiatan bisnis sosial, dan masih didominasi oleh perempuan. Sekitar 69% itu dari pada pekerja-pekerja yang ada di dalam sebuah organisasi bisnis sosial itu digolong atau dikategorikan sebagai perempuan. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya strategi ataupun metode-metode apa yang digunakan oleh bisnis sosial yang ada di Indonesia sehingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya? Pertama, mereka menciptakan produk-produk baru ataupun jasa baru sehingga dapat bersaing dengan bisnis-bisnis yang sudah settle, yang sudah mapan gitu. Atau kemudian mereka juga bisa jadi mencari calon konsumen atau klien baru yang belum terjamah, yang belum menjadi concern oleh bisnis-bisnis lainnya gitu. Kemudian ada juga yang dengan cara meningkatkan penjualan dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian ada yang ekspansi produk atau jasa ke daerah-daerah lain yang misalnya dulunya kegiatan perdagangan ataupun jual beli daripada bisnis sosial tersebut hanya terbatas di daerah Jawa, kemudian diekspor lagi sampai ke daerah-daerah di luar Jawa gitu. Kemudian ada dengan cara meningkatkan minat calon investor sehingga investor-investor baru mau menyuntikkan dana ke operasional ataupun organisasi bisnis sosial yang ada di Indonesia begitu. Nah, ketika kita berbicara soal tujuan daripada bisnis sosial yang ada di Indonesia, pada umumnya punya 3 tujuan. Pertama yaitu menumbuhkan bisnis, mengembangkan bisnis, ataupun mengeksplor bisnis dengan cara yang menjual produk-produk atau jasa. Kemudian ada yang bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat rentan, kelompok-kelompok marginal, misalnya difabel, perempuan, kemudian lansia ataupun anak-anak gitu. Ataupun masyarakat miskin kota ataupun masyarakat di pedesaan yang terpencil, terdepan gitu. Kemudian ada juga yang punya tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Misalnya difabel lah salah satu contoh sebagai kelompok rentan, mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kehadiran bisnis sosial di sini bertujuan salah satunya untuk yaitu membuka akses lapangan pekerjaan kepada difabel ya, atau membuka akses lapangan pekerjaan kepada perempuan seperti itu. Nah, kemudian berbicara soal tantangan yang dihadapi oleh bisnis sosial yang ada di Indonesia, bahwa memang pertama yaitu berbicara soal keterbatasan modal ataupun pendanaan. Selanjutnya juga tantangan yang dihadapi adalah kesulitan mendapatkan bantuan atau hibah. Ada juga menyebutkan bahwa keahlian manajemen bisnis yang lemah karena misi sosialnya terlalu dikedepankan, akan tetapi aspek bisnisnya dikesampingkan. Hal ini kan menjadi salah. Kemudian ada juga yang menyebutkan kesulitan mencari calon pekerja yang ideal. Karena misi sosial ini sangat sulit lah mencari orang-orang yang concern, yang punya perhatian, yang satu visi dengan pendiri perusahaan ataupun dengan pendiri bisnis sosial, yaitu untuk mungkin kebaikan bersama ataupun kemaslahatan masyarakat lebih luas gitu. Kemudian ada juga tantangan yang selanjutnya yaitu kapasitas produksi barang atau jasa rendah. Memang ya tadi kayak saya jelaskan sebelumnya bahwa mayoritas kegiatan bisnis sosial yang ada di Indonesia ini mereka berangkat dari skala kecil, biasanya dari rumahan ataupun dari kelompok-kelompok yang ya mungkin secara jumlah hanya sekitar 5 orang. Kemudian juga mereka berangkat dari modal yang sangat terbatas sehingga kemampuan untuk memproduksi barang ataupun jasa itu menjadi sangat rendah. Ketika mereka memaksimalkan kuantitas produksinya, maka harus mengorbankan kualitas begitu. Ya itu menjadi ini beberapa tantangan yang dihadapi oleh kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia. Nah, kemudian berbicara soal
sektor apa saja yang didominasi lah oleh bisnis sosial. Setidaknya ada 3. Pertama, kreatif industri, kemudian juga ada pertanian dan juga perikanan, kemudian ada pendidikan. Nah, di kreatif industri sendiri, beberapa contoh bisnis sosial yang berjalan di antaranya misalnya ada kerajinan tangan, ada kesenian, ada di sektor fashion, kemudian ada yang juga di aksesoris gitu. Kemudian juga ada dari pertanian dan juga perikanan. Kalau pertanian itu ada Tani Hub, salah satu contoh uh, social enterprise yang cukup terkenal menurut saya. Kalau di pendidikan itu ada di pendidikan formal dan informal, ada pendidikan kebudayaan. Nah, nanti salah satu contohnya ada 1000 Guru. 1000 Guru itu mereka punya misi sosial untuk memberikan fasilitas dan juga akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang beruntung. Mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan formal. Kemudian mengirim guru, mengirim relawan untuk kemudian mengajar kepada anak-anak tersebut gitu. Nah, cara mereka bertahan hidup, cara bisnis ini bertahan hidup adalah dengan cara ya tadi menjual merchandise, entah itu baju, entah itu gantungan kunci, yang kemudian keuntungannya sebagian digunakan untuk misi sosial, sebagian lagi digunakan untuk operasional bisnis, seperti itu. Nah, kemudian berbicara soal siapa saja penerima manfaat bisnis sosial yang ada di Indonesia. Kemudian ada yang menyebutkan 48% itu perempuan, kemudian ada yang menyebutkan pemuda, kemudian ada juga menyebutkan masyarakat lokal. Sehingga memang kelompok-kelompok rentan yang saya sebutkan tadi menjadi sasaran daripada tujuan sosial bisnis sosial yang sedang beroperasi atau yang akan didirikan gitu. Untuk perempuan sendiri misalnya ada salah satu contohnya itu bisnis sosial Amarta. Mereka memberikan bantuan kredit simpan pinjam layaknya bank kepada perempuan untuk permodalan untuk perempuan sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya. Kalau local community ini salah satu contohnya yang saya sampaikan di pengantar pertama di RPS itu. Jadi di Bali itu ada salah satu enterprise kalau tidak salah namanya Bali Cassius itu di mana mereka mengelola jambu mete untuk kemudian ditambah nilai value-nya ditambah nilainya. Yang sebelumnya masyarakat lokal di sana itu menjual jambu mente secara mentah, kemudian diekspor keluar. Dengan adanya bisnis sosial ini, mereka melakukan edukasi, mereka bekerja sama dengan masyarakat lokal, mereka mengubah mindset, jadi sehingga jambu mente yang sebelumnya dijual secara mentahan, kemudian dirubah, dijadikan keripik, dijadikan jenis-jenis camilan lainnya, dan dijual dengan harga yang lebih daripada ketika mereka menjual ataupun ketika masyarakat menjual jambu mente secara mentahan. Ya begitu dulu teman-teman untuk materi kuliah kewirausahaan sosial yang keempat kali ini berkaitan dengan overview pelaksanaan kewirausahaan sosial di Indonesia. Untuk materi selanjutnya saya akan bercerita soal beberapa contoh pelaksanaan kewirausahaan sosial ataupun bisnis sosial yang ada di luar negeri, kemudian yang ada di Indonesia tentunya. Nah, bagi teman-teman sekalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan di Google Classroom. Cari satu atau sebuah contoh bisnis sosial yang teman-teman ketahui, kemudian deskripsikan siapa yang melaksanakan, siapa yang menjadi sasaran program, kemudian bagaimana atau kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka gitu loh. Nah, lebih dan kurang seperti itu dulu kawan-kawan sekalian untuk materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian juga hidupkan lonceng notifikasi supaya kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Dan juga bisa di komen apabila ada beberapa hal yang dibingungkan atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.